kami dari kelompok 55 akan melakukan diskusi mengenai masalah HAM dan korupsi yang terjadi di Pulau Rempang. Sebelumnya, perkenalkan saya Samsul Haris, saya di sini selaku editor pada kelompok ini. Perkenalkan, saya Ina Nada Puspita sebagai konsumsi. Perkenalkan, saya Dika Najla Aulia sebagai logistik. Perkenalkan, nama saya Ari Puspita sebagai logistik. Perkenalkan, saya Siska Mufiani sebagai pewawancara. Perkenalkan, saya Aulia Fadila selaku sekretaris. Perkenalkan, nama saya Nadia Safsanjaya Rahman sebagai bendahara. Perkenalkan, nama saya Araya Distia Santosa sebagai humas. Perkenalkan, nama saya Obi Ahmad Fadila sebagai ketua. Dan ada satu anggota lagi yang tidak hadir dikarenakan sakit, yaitu Nabila sebagai editor. Baik, itu adalah anggota dari kelompok 55 serta ketuanya. Selamat menyaksikan dan jangan lupa tonton sampai habis video ini. Halo teman-teman semua, balik lagi di podcast Emosi. Di sini kami akan membahas mengenai konflik pembangunan di Pulau Rempang, Batam. Penggusuran paksa yang ada di Pulau Rempang mencerminkan pelanggaran hak asasi manusia yang parah. Warga adat yang telah bermukim sejak tahun 1834 dipaksa relokasi demi proyek Eco City dengan cara-cara yang melibatkan kekerasan, intimidasi, dan pelanggaran hukum. Selain pelanggaran HAM, kasus ini juga memunculkan dugaan korupsi di balik proyek besar tersebut. Mempertanyakan apakah pembangunan ini benar-benar demi kesejahteraan rakyat atau hanya menguntungkan pihak tertentu. Tragedi ini menjadi pengingat pentingnya keadilan dan penghormatan terhadap hak dasar setiap warga negara. Mari kita tanyakan bagaimana pendapat para narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Oke semuanya, sekarang kita sudah bersama narasumber yang pertama, yaitu dari mahasiswa. Beliau merupakan mahasiswa dari Universitas Praktik Kencana juga. Boleh Kang memperkenalkan dirinya? Oke, terima kasih Teh. Perkenalkan, saya Muhammad Edi Sabila sebagai mahasiswa program studi diploma 3 Keperawatan Praktik Kencana University yang sekarang menduduki semester 5 tingkat 3. Oke, Kang Rifki, sebelumnya aku ucapin terima kasih karena sudah bersedia menjadi narasumber pada podcast kali ini ya Kang. Aku mau bertanya dulu sama Akang mau ikutin nggak sih kasus mengenai penggusuran yang ada di Pulau Rempang? Nah, kalau saya mendengar di media sosial sempat ramai gitu tentang adanya pelanggaran HAM atau korupsi di Pulau Rempang itu. Nah di sini aku menyiapkan 3 pertanyaan untuk Akang. Semoga Akangnya berkenan ya untuk menjawab 3 pertanyaan yang sudah kami siapkan ini. Boleh langsung aku tanyain Kang? Yang pertama, bagaimana pandangan Akang ini sebagai mahasiswa mengenai pelanggaran HAM dan korupsi yang terjadi di Pulau Rempang? Oke, yang pertama dari hak asasi manusia, dengan HAM. Nah, dan korupsi yang terjadi di Pulau Rempang, tepatnya di Kepulauan Riau, dan ini menjadi perhatian khusus yang dimana untuk dari perencanaannya itu akan diadakannya proyek pembangunan yang besar-besaran seperti pembangunan proyek, reklamasi, dan pembangunan industri. Tetapi di balik itu masyarakat yang tinggal di wilayah itu mengalami penggusuran secara terpaksa, yang dimana untuk dari isu yang pertama naik itu yaitu penggusuran paksa gitu. Nah, dari penggusuran paksa tersebut masyarakat mendapatkan ancaman yang dimana untuk tempat tinggalnya akan digusur, tetapi tanpa adanya kompensasi yang begitu layak. Gitu. Terus yang kedua, menurut saya dari kurangnya informasi serta berpartisipasi, karena setiap dari keputusan tanpa adanya keterlibatan dari sebuah masyarakat gitu. Begitupun ketika masyarakat yang sempat diadvokasikan, sempat mensuarakan itu emang tidak didengar sama sekali. Dan begitupun untuk dari kekerasannya, itu menurut saya timbul dari kekerasan yang dimana setiap masyarakat itu mempertahankan tempat tinggalnya dan sebagainya karena ada tidak setuju. Dan begitupun untuk dari masyarakat mengalami kekerasan, intimidasi yang sangat melanggar hak asasi manusia gitu. Dan untuk korupsinya menurut saya ketika emang ada pembangunan proyek itu emang menjadi celah untuk melakukan praktek korupsi gitu. Dengan yang pertama melakukan dari manipulasi lahan, terus adanya penyalahgunaan jabatan. Yang ketiga adanya keterlibatan pejabat lokal dan nasional. Saya ketika emang adanya oknum sebuah pejabat yang ingin mengambil alih dan
melakukan praktek korupsi tersebut. Salah satunya itu menurut mereka mungkin itu sebuah kesempatan gitu. Tetapi kita perlunya memahami gitu antara keterlibatan sebuah masyarakat yang mengalami dampaknya itu gitu. Sekarang balik lagi dengan sila yang kelima gitu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti itu. Oke Kang, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Apa yang dapat dilakukan oleh generasi muda atau mahasiswa seperti Akang dalam mendukung perlindungan hak-hak di masyarakat adat? Oke, generasi muda memiliki hak penting gitu ya, tentunya untuk dari perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam konteks sosial dan politik. Nah, maka dari itu kita selaku generasi muda gitu, terutama untuk mahasiswa yang memiliki kebebasan berpendapat gitu, dan kita bisa melaksanakan dari dharma yang ketiga itu pengabdian kepada masyarakat, dan kita bisa memanfaatkan di era digitalisasi ini untuk dari melakukan edukasi diri, edukasi kepada orang lain dengan cara memahami hak-hak manusia, mau itu dari secara teori, secara sejarah, bahkan secara literasi. Nah, maka dari itu kita selaku generasi muda ini memiliki peran penting gitu ya, apalagi di era digitalisasi ini kita bisa melakukan berbagai informasi dan berbagai kajian dari sudut pandangnya masing-masing gitu ya, terhadap isu-isu yang sedang marak ini dengan melakukan informasi dan mensebarluaskan di media sosial ini. Dan tentunya kita sebagai generasi muda kita bisa mengadvokasikan keadilan dan melibatkan dari proses kebijakan untuk mendukung dari kebijakan yang begitu inklusif. Nah, jadi untuk dari generasi anak muda menurut saya sangat penting gitu ya, menjadi garda di depan untuk mendukung sebuah aspirasi dan mengadvokasikan dari keresahan dari berbagai masyarakat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih Kang ya. Menurut Akang, bagaimana peran pendidikan dalam mencegah pelanggaran HAM dan anti korupsi yang terjadi saat ini atau di masa depan nanti? Pertama, untuk dari pendidikan memiliki tahapan yang penting gitu, terutama untuk generasi sekarang, karena untuk dari kita selama menjalankan pendidikan kita bisa mengenali dari hak asasi manusia dan menghindari dari dampak serta resiko ketika melakukan korupsi tersebut gitu. Dengan cara kita mempelajari dengan membangun kesadaran tentang hak asasi manusia, dan setelah itu kita bisa mengenalkan tentang diskriminasi dan kesetaraan. Nah, selain daripada itu, kita bisa mengenali gitu, ketika emang adanya sebuah masalah, sebuah hal-hal yang memang menurut diri kita sendiri janggal, dan kita bisa mengkajinya terlebih dahulu dengan cara dibekali ilmu saat melakukan pendidikan gitu. Yang terakhir, jadi kita ketika emang mengenali korupsi dan pasal resikonya, kita akan mengenali dan membentuk karakter dan memperkenalkan nilai-nilai mendasari kehidupan masyarakat yang adil dan transparansi. Nah, begitupun kita bisa benar-benar memperhatikan dari nilai-nilai Pancasila itu tentang dari kemasyarakatan. Oke, yang terakhir, jadi kita ketika emang mengenali korupsi dan pasal resikonya, kita akan mengenali dan membentuk karakter dan memperkenalkan nilai-nilai mendasari kehidupan masyarakat yang adil dan transparansi. Nah, begitupun kita bisa benar-benar memperhatikan dari nilai-nilai Pancasila itu tentang dari kemasyarakatan. Mungkin di-cut di terkenalkan dan tentunya balikan diwe anu pas ieunya anu membentuk karakter. Dan yang terakhir, kita bisa memahami itu untuk membentuk karakter dan memperkenalkan nilai-nilai berdasarkan kehidupan masyarakat dan adil yang transparan gitu. Dan tentunya kita bisa memahami dari nilai-nilai Pancasila itu untuk menghindari sebuah korupsi dan pelanggaran dari hak asasi manusia seperti itu. Oke, jawaban yang sangat luar biasa nih dari Kang Rifki sebagai mahasiswa memberikan jawaban-jawaban dan pandangan mengenai isu pada penggusuran yang ada di Pulau Rempang, Batam ya. Mungkin saya cuma terima kasih kepada Kang Rifki yang sudah bersedia menjadi narasumber dan sudah memberikan pandangan dan jawaban-jawaban yang sangat luar biasa.
Terima kasih Kang sudah bersedia hadir. Itu saja berarti teman-teman, kita lanjut langsung ke narasumber yang kedua. Oke semuanya, kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang kedua. Beliau adalah seorang guru dari SMK Bakti Kencana Bandung. Langsung saja kepada Bapak Rian, dipersilakan untuk masuk ke dalam. Oke, selamat pagi Pak Rian. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu untuk Bapak yang sudah berkenan hadir pada podcast kali ini sebagai narasumber dari guru. Baik, sebelum itu Bapak udah tahu belum mengenai kasus proyek pembangunan di Pulau Rempang Batam? Kasus proyek pembangunan di Pulau Rempang yang di Batam ya. Kalau secara detail sih kurang mengikuti, cuman sempat ya karena sering mantau sosmed juga sempat lewat di sosmed lah gitu. Jadi sedikitnya agak tahu gitu, tapi lebih detailnya enggak sih. Tapi Bapak bersediakan saya mengajukan beberapa pertanyaan mengenai kasus ini gitu. Ya kalau untuk sekedar berpendapat ya insya Allah sih aman sih. Mau langsung ke pertanyaannya aja Pak? Ya Pak? Nggak apa-apa. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana peran pendidikan dalam meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya HAM dan membangun generasi anti korupsi? Oke, pentingnya peran pendidikan dalam meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya HAM dan anti korupsi. Bagi seorang pendidik sebenarnya kalau sudut pandang dari saya pribadi, meskipun bukan basicnya dari guru, kan ada pelajaran khusus untuk mengajarkan tentang HAM, mengajarkan tentang anti korupsi, itu ada di pendidikan Pancasila ya, atau PKN kalau di pelajaran di SMK ya. Nah tapi kalau untuk sudut pandang dari seorang guru ya, meskipun saya sebagai guru farmasi juga ya, tetap hal-hal seperti ini emang harus kita tumbuhkan, harus kita sampaikan juga kepada peserta didik kita. Nah caranya mungkin peranannya ya kita karena sebagai pengajar, sebagai tenaga pendidik ya minimal dari sejak dini, sejak sekarang ya terus-terusan ya kita sisihkan atau kita simpan di beberapa materi, kita sambung-sambungkan dengan kondisi yang terjadi. Entah itu kita sekarang lagi ngebahas HAM, meskipun lagi pelajaran farmasi ya kita bahas juga itu permasalahan-permasalahan di sana. Tentang anti korupsi pun sama, kita juga masukkan ke sana karena ya kalau nggak kita, siapa lagi yang bisa memberikan edukasi tentang betapa pentingnya tentang anti korupsi itu apa, tentang HAM itu apa, kayak gitu. Jadi harus dari pembelajaran dari sektor pendidikan manapun itu harus terus-terusan dipondasi mengenai hal itu gitu. Gitu sih mungkin. Berarti penting sekali ya Pak. Sangat penting. Untuk kita memberikan pelajaran kepada siswa. Betul, apalagi untuk generasi muda kan ya, yang dimana nanti bakal melanjutkan untuk ya kondisi negara kita ke depannya gitu. Langsung saja kita ke pertanyaan yang kedua. Apa dampak yang timbul atas kejadian seperti ini terhadap masyarakat, terutama siswa atau remaja, dan bagaimana peran pendidikan untuk membantu mereka dalam hal tersebut? Oke, kalau melihat dari dampak, ini kita sinkronkan dengan permasalahan yang diangkat sekarang tentang pulau itu atau secara umumnya saja? Kita bahas secara umum saja. Oke, kalau kita secara umumnya sangat berdampak sekali untuk kegiatan pendidikan ya, karena yang namanya korupsi sendiri dan HAM itu nggak bisa dipisahkan. Itu jadi satu kesatuan. Kenapa dikatakan satu kesatuan? Karena akibat dari korupsi ini akan memberikan hasil yang negatif terhadap hak-hak asasinya gitu. Contohnya kalau di dunia pendidikan kita ngomongin tentang yang namanya korupsi ya. Korupsi itu kan kalau kata dasarnya atau definisi lebih jelasnya di sini ada profesi atau ada jabatan yang disalahgunakan. Contoh kalau misalnya di pendidikan, seorang kepala sekolah ataupun tenaga pendidik, dia untuk anggaran sekolah
dia mengkorupsi anggaran tersebut, ya dikatakan dana bos itu dikorupsi, yang dimana dana bos itu diperuntukkan untuk kelancaran kegiatan pembelajaran, entah itu untuk membeli buku ataupun bahan ajar yang lainnya. Nah, sehingga di sini ada hak asasi manusia, yaitu sebagai siswa mereka dirugikan, mereka tidak dapat yang harusnya dapat buku jadi enggak, atau misalkan yang harusnya dapat media ajar yang lengkap karena dikorupsi anggarannya jadi enggak gitu. Jadi sangat berdampak sekali untuk masalah korupsi dan HAM ini gitu. Ya, kalau misalkan kita sambungkan dengan kondisi yang terjadi ya di kepulauan itu sempat kalau nggak salah dananya nyampe 300 triliunan gitu, dan HAM di sana kan lebih ke kekerasannya. Nah, mungkin dampaknya lebih ke nanti kalau untuk ke pendidikan itu masuknya ke psikologinya nanti. Mungkin banyak sektor-sektor anak-anak yang terganggu dengan kondisi keramaian yang di sana, kebisingan yang terjadi dan yang lainnya gitu. Pasti bakal berdampak terhadap pendidikan. Ya, cara untuk membantu mereka atau misalkan generasi mudanya ya dengan edukasi mungkin yang bisa dilakukan oleh sektor pendidikan gitu ya. Edukasi yang jelas, yang namanya korupsi, yang namanya pelanggaran HAM, ya saya yakin mereka yang melakukan itu juga pernah sekolah juga. Mungkin itu terjadi karena ya ada kesempatan dan memang yang mungkin ada di kondisi lebih hilaf gitu ya. Itu semua tentunya bisa kita perbaiki dengan cara saling mengingatkan gitu. Pertanyaan terakhir, Pak. Boleh? Pertanyaan terakhir, bagaimana cara Bapak sendiri mengintegrasi isu HAM dan anti korupsi dalam pembelajaran untuk membentuk generasi yang lebih peduli terhadap keadilan sosial? Baik, cara saya meskipun bukan guru yang mempelajari atau memberikan ilmu tentang hal ini, ya cara saya mengintegrasikannya ya dengan cara menambahkan tadi setiap pembahasan ini atau memasukkan setiap pembahasan ini di setiap berbagai pembahasan pembelajaran. Jadi misalkan kita sekarang nih kalau yang farmasi kita lagi ngomongin tentang cara pembuatan obat dan lainnya. Nah, kita sisihkan di sana terkait tentang korupsinya. Misalkan kalau misalkan nanti ada kegiatan dari mulai pengadaan obat, bahan obat, kemudian dikurangi ya dampaknya gimana. Nah, mungkin ke arah sana yang bisa saya lakukan sebagai tenaga pendidik gitu. Itu tentang korupsinya. Kalau tentang HAM-nya, asasi manusianya, kalau misalkan sampai ada kita penyalahgunaan obat atau misalnya apa, nah kita enak di sana masuk kayak gitu. Jadi ya bisa mungkin kreatif mungkin ya kita untuk menyampaikan informasi ini disesuaikan dengan pelajaran yang kita ambil juga gitu. Gitu sih paling caranya integrasinya. Luar biasa sekali ya jawaban-jawaban dari narasumber kita kali ini. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Rian sudah berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Yep. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Rian. Oke, sama-sama. Terima kasih juga. Lancar buat kuliahnya ya. Semoga sukses terus, lancar terus niatnya para bagus-bagus. Ya. Oke semuanya, sangat luar biasa sekali jawaban-jawaban dari narasumber dan dari pendapat-pendapat dan pandangan dari mereka. Intinya kita semua harus tetap peduli terhadap isu-isu untuk HAM dan anti korupsi atau kasus-kasus korupsi yang sedang terjadi pada saat ini ataupun pada masa yang akan mendatang. Kasus di Pulau Rempang mencerminkan tantangan besar dalam menyeimbangkan pembangunan dengan penghormatan terhadap HAM dan pemberantasan korupsi. Penyelesaian yang adil memerlukan dialog terbuka, transparansi, dan komitmen dari pemerintah untuk melindungi hak masyarakat di Pulau Rempang. Itu saja podcast kita pada kali ini. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya yang akan membahas mengenai isu-isu yang lebih menarik lagi. Bye-bye!